wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan selalu dalam kelancaran ya Dik ya. Ya. Dan pada kali ini kebetulan ini konten perdana kami di Jaga Rasa Official dan kita bakalan membahas ciri-ciri orang yang mempunyai khodam. Dan kita bakalan langsung bertanya kepada Adiki yang mungkin sudah lebih dalam ya, lebih tahu mungkin. Jadi Adiki, ciri-ciri orang yang mempunyai khodam itu seperti apa sih Adiki? Iya, kalau menurut saya pribadi ya pertama orang yang mempunyai khodam itu mempunyai ciri-ciri khodam. Pertama dia suka mempunyai insting yang kuat dan ada kayak ada yang ngikutin gitu. Kayak ada di sebelah yang membisikin gitu atau ke dalam hati atau lewat telinga juga bisa gitu. Oh, jadi kalau kita secara insanya kita selalu bermimpi hal-hal orang aneh-aneh atau seperti apa itu? Iya, itu adalah petunjuk dari khodam tersebut gitu. Suka dikasih tahu ke depan akan terjadi apa, mungkin itu juga sering dikasih tahu gitu. Tapi lewat impian gitu kebanyakan. Dan lebih ke cara membuktikan bila kita punya khodam secara manual bisa nggak sih Adiki? Bisa, kalau secara manual kita pandang seseorang ya orang yang memiliki khodam, pandang terus dalam-dalam dari ujung sini. Nanti kalau dengan kekuatan dengan kita fokus sekali, maka akan keluar dari sini sosok yang mungkin khodam orang itu tersebut gitu. Tapi kalau misalkan dari media gitu, kalau cermin kita lihat gitu bisa nggak sih? Bisa, itu juga, tetapi itu harus dengan fokus juga melihatnya ya, ke dalam atau dilihat dari bayangan kita. Dilihat dari bayangan kita juga dilihat nanti kayak ada sinar gitu, ada aura yang kelihatan mungkin kayak pelangi gitu kelihatannya gitu. Ya kalau di bayangan kayak sini gitu coba kelihatan itu juga. Mungkin Cep perlu tanya, jadi seru juga ya pembahasan. Kita kan selalu bilang kita ini punya khodam apa enggak sih? Atau kita selain bertanya atau mungkin salah satu bisa ke ahlinya, guru atau gimana, tapi kita juga ingin membuktikan secara pribadi, secara manualnya apakah benar tidaknya kita punya khodam itu kayak gitu ya. Mungkin lo pengen ada nggak pernah lo nyawa pernah gitu? Nih, maaf lagi ya, tanya nih. Kalau misalkan khodam itu tuh apakah kita yang nyari atau dia datang sendiri kayak menurut Riki gimana nih? Kalau menurut saya sih khodam itu ada yang dicarinya sama kita. Contoh dengan amalan, dengan tirakat atau dengan torekat. Ya, tirakat itu kan berpuasa. Dengan torekat artinya kita berwirid gitu. Wirid mungkin wirid malam atau wirid siang juga bisa. Dan juga mungkin ada yang disebut khodam laduni. Itu ada ilmu laduni ya, adalah khodam dari leluhur kita langsung. Contohnya leluhur kita ada dulu mempunyai kayak mungkin pengasihan atau apa gitu. Kebanyakan kayak itu nitis ke anak insu tersebut gitu. Tapi itu juga kan ada yang positif dan ada juga yang negatif gitu. Dan seandainya kalau kita pengen lebih dekat mengenal khodam itu, sosok khodam itu seperti apa sih lebih ke tepatnya? Iya, dengan cara ya pertama sih kita harus cara dengan kalau bahasa kita mungkin dengan jas medi ya, dengan cara atau berwirid atau apa, nanti juga akan kebuka sendiri. Nanti juga kan apalagi orang yang bisa dibilang sejunian ya, atau orang yang sering kerasukan gitu, mungkin kalau dia sensitif sekali, maka khodam tersebut bisa masuk atau menjadi mediator itu. Dan mediator juga dia ingat gitu full 100%, nggak lupa, kecuali orang yang kerasukan itu beda lagi itu yang namanya kesurupan. Jadi kalau seandainya lebih tertariknya gini Adiki, kita bisa mempraktikkan secara langsung nggak? Misalkan Adiki punya satu lebih gimana sih contoh atau Membuktikan? Bukan membuktikan sih, lebih ke arah kita pengen nyobain sendiri tanpa kita guru, atau mungkin Adiki punya petunjuk gitu kalau apakah kita wirid gitu atau seperti apa mungkin dari Adiki sendiri. Ya kalau saya sih kalau di dalam wirid mungkin kita berwirid ya yang kayak Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, itu juga bisa
menjadi pegangan kita, karena kan kita meminta memohon kepada Allah ya, jadi kita harus mengagungkan Dia, dan dengan kita mengagungkan Dia lalu turunlah yang disebut karomah itu kan. Kalau saya sih emang pegangnya seperti itu gitu, karomah atau apa gitu, itu juga bisa dibilang hodam. Contoh di sini kan, ini juga kan mungkin orang lihat ini biasa ya, tapi ini juga ya bisa sering saya pakai untuk sholat, wirid atau apa. Alhamdulillah ini ada sosok kayak apa karomah ya masuk ke sini gitu, ke sorban ini ya, mungkin untuk membantu dari yang saya geluti sekarang gitu, mengobati orang atau. Jadi mungkin gini ya, tertariknya kita itu kita pengen membuktikan sendiri kalau kita ini pengen punya hodam, apa enggaknya sih cara membuktikan secara pribadi gitu, cara membuktikan secara pribadi kita seperti apa sih harusnya? Iya, kalau membuktikan secara pribadi ya mungkin kita dengan berwirid aja ya. Nanti juga contohnya gini ya, kita berwirid ya, taruhlah wirid itu kita wirid al-ikhlas ya, Allah. Nah nanti kita titikan ke sini, kita lihatan mata batin, pusatkan ke ini yang di sini kan disebut sakradna ya, bisa dibilang bisa melihat orang. Iya di sini. Nanti kalau udah di sini kita meram dengan konsentrasi kuat dan membaca asma itu, nanti akan hadir di depan kita, apa dia berwujud ataupun secara batin kelihatannya, atau secara ke badan kita terasa menjadi kayak ada yang masuk gitu. Oh, jadi mungkin lebih ke arah kalau mungkin tidak secara real atau masuk ke dalam mimpi bisa ya? Bisa. Masuk ke dalam mimpi juga bisa, yaitu dengan cara kalau saya sih dengan cara kita wudu dulu, setelah wudu kita tidurnya harus dengan apa kepala ke atas ya, maksudnya kalau kita ini lebih ke gitu ya melihat ke sana gitu, ya, gitu melihat ya. ke sana, dan kita terus melihat ke sana sampai tidur, sampai kita ini tutup sendiri. Itu bacanya kalau bacaan tergantung dari apa yang kita pegang ya, bismillah, mau al-ikhlas, mau qul huwallahu, itu bisa ya? Bisa, karena itu alami. Mungkin kawan-kawan di rumah mungkin yang penasaran mempunyai hodam atau tidak bisa praktekannya di rumah. Coba mudah-mudahan lah ada sedikit. Dan mungkin juga kita lebih tertariknya ini. Kalau misalkan ya Diki, kita juga suka bingung, kita suka bisa ngobrol sendiri dengan diri kita pribadi, itu apakah memang kita punya hodam sendiri atau seperti apa sih? Kalau itu sih ya sama ya bisa dibilang punya hodam juga sebetulnya, karena kan orang itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Jadi kayak ada pertama ya karomah, itu kan bisa dibilang hodam juga, membantu buat kita. Kedua kayak jin juga kan ada dua macam ya, ada jin kafir, ada jin muslim gitu yang bantu, ataupun ilmu leluhur ya, kayak hodam, kayak benda-benda pusaka itu juga kan ada isinya mungkin kalau kita buka gitu. Tapi ada juga yang biasa-biasa, yang ada aura, ada isinya, atau buat seni aja gitu. Jadi mungkin saya tuh tertariknya kayak gini, Bro. Jadi suka dari satu waktu ya, saya satu momen suka ada dari hati sendiri suka bilang kalau kita jangan kayak gitu dalam hati sendiri. Apakah itu salah satu contoh kita mempunyai hodam, ataukah memang secara instingnya itu hanya hayalan kita aja? Kalau di dalam punya hodam itu bahasa dan dan kata-katanya itu kita istilahnya mah baru kenal gitu. Itu dari luar kita, di luar diri kita. Kecuali kalau dari diri kita itu mungkin biasa-biasa yang mungkin kita juga ya sering gitu. Suka cocok serangan lah, cek bahasa. Contohnya kan ilmu leluhur, ada yang bilang tong kadinya kasep, jangan kesana kasep, itu kan bahasa dari luar gitu. Kecuali kalau dari diri kita mungkin wah tong kadinya nanti jatuh gitu. Itu bukan bisa dari diri kita aja gitu. Lebih ke mungkin sedikit lo bertanya apa gitu, ke merasakan kali ya. Iya, kalau orang yang mempunyai hodam yang di luar diri kita ya, hodam itu kalau kita contoh melewat ke tempat yang seram, yang ada aura negatifnya, itu akan terasa ke badan. Jadi kan kalau manusia energinya kan positif ya. Kalau kayak jin, siluman atau silumin
itu kan energinya negatif. Jadi bila kita ketemu dengan mereka maka akan terjadi benturan. Iya, kayak sedot kita, kayak sedot magnet. Bila kita kalah berarti energi dia lebih kuat. Tapi kalau kita menang ya mungkin energi kita lebih kuat gitu. Jadi kebanyakan orang yang kerasukan atau orang yang selalu suka lemas lihat makhluk-makhluk kayak gitu, ciri orang tersebut energinya lemah gitu. Dan mungkin ya itu tertarik ya, kita masuk ke lebih dalam jadi cara orang kali ini misalkan kita lumpuh Yuni kalau Indonesia sering kerasukan. Sering kerasukan. Cara mengobatin secara pribadi itu seperti apa sih? Ya, pertama sih dengan keyakinan dia ya bahwa tidak ada kekuatan Allah ya, pertama. Kedua dengan cara kita ya mungkin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, contohnya banyak sembahyang dan banyak zikir, istighfar ya, kalau saya pakai banyak kan istighfar. Karena itu untuk mendinginkan hati supaya kita dalam keadaan tenang. Oh, jadi hatinya jangan sampai kosong gitu. Iya, karena kan orang yang banyak kerasukan kebanyakan identiknya orang yang tidak tenang hatinya, selalu resah, gelisah, selalu takut, selalu cemas, selalu was-was. Itu yang membuat dia menjadi kerasukan. Tapi kalau kita hati tenang, damai, fly, insya Allah akan ada kekuatan agak mayor gitu. Mungkin bertanya ini adik ya, kalau misalkan contoh ya, kita tuh saya misalkan ya punya kodam nih, apakah itu ada efek negatifnya nggak ke badan sendiri atau ke teman atau ke keluarga kayak gitu? Kalau ada kodam ya, saya juga tadi udah bahas ya. Kodam itu ada dua, negatif dan positif. Kalau kodam itu positif, kebanyakan pasti akan membantu kita gitu dalam perkara hal-hal yang positif juga. Tapi kalau yang negatif itu bawaannya kita akan resah, akan cepat emosi, akan suka marah-marah nggak jelas itu. Ya, contohnya kita punya kodam kedugaan ya, kekuatan. Dia itu bawaannya akan selalu pengennya berantem terus dan juga suka emosi, suka marah gitu. Tapi kalau dia mempunyai kodam pengasihan, contohnya kebanyakan paling ke perempuan ataupun. Tapi kalau kita bisa membawanya ya istilahnya untuk buat lebih baik ya tarikan ya mungkin supaya untuk berdagang gitu, ada pemikatnya. Tapi kita cari ya kodam-kodam yang positif gitu. Lebih positif. Salam. Astagfirullahaladzim. Pura, yuk, telat. Kamu nama ya Tin? THR mana THR? Astagfirullahaladzim guys, alhamdulillah kita kedatangan tamu di Aujang Senang. Kumang sehat Aujang? Barusan macet, ada banyak yang itu mudik pulang kampung ya. Jadi kita nih Aujang lagi membahas ini tentang orang yang memiliki ciri-ciri orang yang memiliki hodam itu. Menurut Adiki, orang yang memiliki ciri-ciri hodam itu suka apa sih tadi? Ya pertama selalu ada yang bisikan, yang selalu ada yang ngikutin gitu, atau mimpi-mimpi yang yang menjurusnya ke depan akan gimana gitu, mengetahui lah mungkin seperti itu. Itu menurut saya. Dan mungkin menurut Aujang? Ya intinya kalau pendapat saya gitu ya, semua orang lahir juga semua didamping sama hodam. Gitu. Yang intinya kan kemarin kita dikorin, tapi ada yang mungkin hodam yang dialap sama yang dicari lah gitu. Ada juga yang datang sendiri lagi ya. Gitu. Yang intinya itu hodam itu kalau misalkan yang dialap yang dicari misalkan gitu. Ada hodam yang dari kalimah Quran yang mungkin menjurus ke hikmah ya gitu. Ada juga hodam itu jin. Ada juga hodamnya itu karomah gitu. Dan mungkin kalau dari segi hodam kan banyak gitu. Dan lagi lebih ke cara membuktikan secara obat jadi kita itu secara manual lah, tanpa guru gitu, tanpa guru. Ya udah gini aja. Ini kan Indra, kalau setahu saya ini kan Indra belum pernah berguru kan? Pernah berguru nggak ke spiritual hal seperti apa? Ke ilmu hikmah, ilmu apa gitu? Pernah nggak? Pernah gitu kan? Itu pernah terjadi apa? Apa ada yang aneh ke badan atau tidak gitu kan? Kalau secara real sih ada, mungkin dari segala bisik-bisikan dari hati, kadang juga dari impian. Dari impian, kadang kita juga nggak mengerti bahasanya,
Tapi kita emang ada gitu bahasanya. Seperti saya contoh pernah bermimpi satu kali. Satu itu saya bermimpi kamu tuh yang ini harus datang dulu ke kasab. Saya nggak ngerti itu bahasa kasab itu apa. Tapi saya bertanya kasab itu cari kerjaan. Ya, apakah memang itu secara kodam atau memang bentuk saya pribadi ya? Iya, mungkin kalau secara Indra itu kan pernah ikhtiar ya gitu, kasab ikhtiar gitu kan. Nah, udah sempat gak ada keadaan ke badan seperti kita badan bisa gerak sendiri, di mana kita wirid, di mana kita bacain amalan atau apa? Pernah nggak? Kalau secara pribadi sih pernah. Pernah. Nah, tahu nggak siapa itu? Nah itu saya kan. Nah ini kan masalahnya matanya nggak lihat kan, cuman bisa ngerasain gitu kan. Nah, gini kita tuntut. Jadi gini, Lur. Yes. Oke, Gini ya. Saya bingung ya. Jadi gini, ini saya hadir di sini itu karena di sini kakak saya berikut Indra, Acep ini, terus ada mediatornya nggak ada di sini? Nggak datang ya? Nggak, kita sebenarnya sih kita channel ini tuh Jaga Raksa Official itu ada pengobatan juga sebenarnya. Nah jadi Nggak tahu Lur, ya. jadi gini ya. Nama channel ini Jaga Raksa Official. Nah ini channel ini tuh dinaungi sama saya juga di sini. Nah jadi di sini itu sama halnya si kontennya itu ada pengobatan ya, pengobatan spiritual atau misalkan medisnya juga ada di sini. Terus kita bikin konten juga ya Adiki ya, kayak penelusuran tempat-tempat akar ya kayak gitu gitu. Nah jangan lupa buat viewer, buat subscriber di Aujang Channel mampir ke channel nama mampir ya mau doi Jaga Raksa Official. Jadi kita di sini coba-coba bikin hiburan buat kalian semua subscriber di Aujang Channel supaya jangan terus lihat saya. Nah ini kakak saya di sini juga, ini lihat. Ini saya kan hadir di sini. Katanya dongeng saya minta THR. Ya pasti artinya itu pasti. Nah, jadi gini ya Naya, intinya coba aja Andiki cek di Bang Indra itu ada atau enggak. Mau nggak kalau dicek, dites badannya? Oh, saya agak sedikit getaran ya. Enggak, Ini si Acep aja. Mungkin Acep. Kalau Acep ini kan kalau misalkan di konten ini kan ex mantannya di Salam 9 ya intinya gitu. Ini udah diragukan lagi udah sempat jadi mediator ya intinya. Nah, Indra kan ex juga di Salam 9. Maaf ya gitu. Nah, belum pernah kan? Belum. Kita tes sekarang. Ya, Iya, oleh iya. airannya. Iya, kita kan bikin kontennya kita kan hanya sebatas ingin mengetahui ciri-ciri orang memiliki hodam. Kalau sebatas mengetahui itu nggak ini gitu kan, harus ngerasain. Iya. Nah, ya gitu lebih enak lah. Jadi Contohnya ini kita aja. lebih yakin gitu kan. Taruh kan mungkin di sini ada spiritual ya, ada kekuatan. Coba sama Indra tangan digini kan, lalu konsentrasi. Kalau memang lalu kita kan tarik ya meminta pada Tuhan kekuatan yang ada di dalam diri kita, mungkin hodam di dalam diri kita gitu. Nanti akan membantu. Nanti kayak ada magnet seperti ini. Coba ya, iya. Gimana sih? Ya konsentrasi aja, konsentrasi ya kayak Saya nggak bisa konsentrasi. Pikirannya ya kawin wae juga. Itu tolong diedit. Gimana tadi adik? ya, konsentrasi aja, nanti kayak ada magnet. Kalau emang ada kekuatan Ada benturan, dalam- ada benturan, tegangan. Jangan sugesti, fokus. Jadi Fokus lo aja. di sini Bang Indra ya pengen membuktikan ya. Soalnya dia dari dulu susah ya. Insya Allah di sini kita kupas habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Di di channel channel Jaga Jaga Raksa Official. Raksa Official. Kalau berat lepas. Iya. Agak sedikit tegang gitu. Nah, jadi ada genyotan kan ke ini ke otot kayak kita ada kan. Iya. Nah, itu ciri-cirinya itu ada kekuatan di sana yang mungkin istilahnya itu karena ini sering dibawa wirid ya, Iya. sering dibawa sholat. Yang pastinya itu kalau misalkan satu alat yang kita bawa ibadah, pasti karomah ada karomah yang nempel. Iya. Karena karomah itu nggak kita cari, nggak kita neangan dimanapun. Kalau kita bisa berbuat baik sama orang, kita beramal soleh, pasti datang dengan sendirinya karena itu karomah itu keridhaan Allah. Oh. Iya. Kayak gitulah. Lebih oke lah, kita bakalan sedikit panjang
Sekarang kan kita udah bilang tadi ciri-ciri orang yang memiliki hodam. Sekarang saya ingin bertanya lebih ke arah alat. Alat yang memiliki hodam. Ciri-cirinya seperti apa? Pusaka. Gitu. Ya, pusaka gitu. Dan apakah memang ada efek balik buat diri kita sih? Misalkan kita suka nih keris, kita nggak tahu nih ini ada atau enggaknya, terus ada efeknya ke keluarga. Tapi kan kita hanya sebatas hobi gitu. Jadi gimana cara? Nah itu kalau itu urusan saya Adiki. Soalnya saya orangnya kan iseng, ada keris sakti juga kan sering pakai kuku di gitu. Ya mungkin kan kalau dari Ujang sih berbeda ya. Kalau dari Ari awam kan jadi, itu beda lagi gitu. Ini kan? saya sama Adiki itu bareng-bareng dari dulu lagi ya. Iya. Tapi beda karakter gitu, ke masa keilmuan lah gitu. Jadi kalau Indra bertanya ke sana, paling Adiki yang menjawab. Gitu. Nah, mungkin dari Adiki sendiri seperti apa? Ciri mungkin kita ingin membuktikan, misalkan nih kita punya satu batu gitu atau keris, ini nih buah pengasihan atau ini, tapi kita ingin membuktikan apakah memang keris ini ada atau enggak sih, tidak yang penunggunya gitu. Jadi kalau ini tafsiran saya ya. Yeah. Adiki ada batu nggak yang agak gede lah? Ada nggak? Ada. Coba ambil. Coba. Terus ada yang simpel tanpa pakai ilmu apapun. Ini pakai apa manual kita, orang awam gitu kan. Orang awam kita pengen baca dibuktikan gitu. Jadi kan kita sering-sering mohon maaf. Tadi kan banyak banget lebih ke spiritual yang yang suka itulah katanya bilangnya ini, tapi taunya cuman itu doang. Banyak lah yang kayak gitu. Jadi kita pengen membuktikan gitu. Jadi kalau misalkan diambil sakralnya itu pusaka gitu kan, dalam artian mungkin mengandung unsur ada khodam, ada pembantu, ada dampingan lah gitu. Kalau misalkan jiwa-jiwa orang-orang sekarang ya gitu, banyak orang yang megang keris, kujang atau apapun itu, alat-alat atau pusaka apapun yang termasuk mustika apapun, hanya sebatas yang bisa disebut lah gitu koleksi dan cuman seni, hiasan gitu. Tapi ya kita tetap harus menjaga itu, anggap benda itu seni kita. Nggak ada karena nggak ada itu bisa dibuat, nggak ada itu bisa berbentuk tanpa satu ilmu. Iya benar. Gitu. Jadi intinya kita wajib menghargai seninya, kayak gitu. Dan Nah ini nih, coba mana Niki? Begini. Nah, jadi iya luar batu endog-endogan luar. Posisi prek guys. Jadi kayak gini lah. Kalau misalkan, kalau menurut saya ini ya, Kang Acep Kang Indra ya, ini ada hodam di sini. Ada hodam. Dan cara membuktikannya. Nah, kalau misalkan cara pembuktiannya, kalau misalkan secara orang awam, ada atau tidaknya hodam ini aja ada rokok sebatang nggak ini? Enggak, yang belum nyala. Nah, ini simpel aja Adik ya, karena ini di sini tuh. Ini batu itu ada di sini itu ada anti racun di sini. Tapi nggak ada jin di sini. Cuma nyedot racun kalau misalkan kita punya asam lambung, punya gula darah, Adik ya. Tinggal pegang aja gini. Ya syariatnya si racun-racun tubuh kita itu bisa keserot ke sini. Seperti hanya ada kan di iklan-iklan di TV yang jualan gelang, yang jualan kalung kan. Gitu. Nah, itu sama kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Nah, ini orang awam aja gitu dengan nyebut biasa yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Tolong dibantu ya. Nah, jadi ada benturan. Nah, susah. Jadi ini kita lemaskan semua badan kita, jangan sampai ada tenaga. Kalau misalkan orang awam ini. Jadi gini, jangan ditekan seadanya. Ini melenceng pasti. Susah. Melenceng loh. Nah, ini kalau misalkan dianggapnya ini settingan, kalian yang mungkin ada punya batu benda apa, boleh coba tes di rumah. Kalau misalkan kalian itu pernah bertanya ke seseorang, batu ini ada penunggunya, tapi kita nggak yakin karena kita nggak lihat gitu ya. Iya benar. Kita tes aja sama rokok kayak gini. Jadi kayak gini, lur, Nah, jadi ada benturan dari bawah dari batu ini menjurus ke atas karena batu ini ada anti racun yang mungkin seolah-olah
tahu nggak Lemak, rokok? iya. Ada nikotin di sini pasti racunnya. iya, Gitu. iya. Nah kayak gitu. Dan buat yang mungkin punya batu yang enggak berkarakter seperti ini, anti racun tadi ya. Iya. Sama juga bisa dites sama rokok. Tapi bukan rokok, ada yang filternya kayak gini, kretek, Oh, yang kretek. bedanya? Tapi itu kan sama rokok. Ya jadi ada ketahan di sini. Hmm. Buat apa misalkan tukang rokok, pabrik rokok lah gitu, dibuat filter Ah, supaya itu kan enggak Iya, iya, ini lah kayak gitulah. Nah jadi bisa dicoba. Nah ngelanjutin yang tadi Adiki, Iya. kita tes badan si Indra, boleh nggak? Nah, Adiki ada yang tes. Iya, siap. kok saya jadi nggak siap ya? Nggak boleh ada nggak boleh ada kata nggak siap gitu kan. Kita turun di channel, kita Iya. coba percaya, kita pasti percaya. Iya, saya yakin gitu sama kan. Tuhan. Nah jadi kita peryakin diri kita gitu. Semua orang Islam semua percaya ada hal gaib. Iya. Tapi masalah keyakinan Allah pasti beda-beda lah. Nah ini gini, percaya ada gaib nggak? Ada. Di badan percaya ada hal Percaya. sebetulnya, percaya kan? Percaya. Nah kita yakini sekarang. Ada yang Hari mau coba gaib, ya. yakini. Ini Nah, kita jadi- bikin praktek atau gimana? Ya jadi kunci percobaan. Saya ubun. Jadi guys, kita Jadi gimana ya maksudnya ini? Kita coba tes hodam di badan indranya. Lebih ke kayak gimana? Nah, coba kita cari tahu siapa yang selama ini memperkuat insting kita. Iya. Intinya gitu ya. Ya sih Nah emang. di badan, jadi kan pasti ada keingintahuan kan. Iya sih. Mungkin kita selama ini kan indra juga cari tahu kan. Iya. Nah mungkin di waktu ini, di waktu poho, Apa? Mina Aidin, lebaran, coba langsung tes. Iya si Airan jempe wae nanyakan THR. Akhirnya beli banyak. Ya. Coba dites, enggak kasih sikeun. Coba Adik kita kita. bakalan tes. Saya juga nggak ngerti ya maksud ini ngetes kayak gimana juga. Jadi gimana nih Adiki maksudnya Tes hodam badan lagi. dengan saya ke Hmm? di depan apa gimana? Kayak gini mungkin lebih ke Boleh, boleh. ya. Nah, Soalnya nanti dilihatnya Adiki. Adiki di sana. Coba diaktifin gitu. Iya. Sorry, Cak. Enggak ini enggak ada setting-settingnya. Ya kita bakalan coba. Enggak ada settingan, kalau di setting ya karena buka video kan gitu. Tapi enggak settingan. Jadi, Nah, ini real pure Indra itu belum pernah disebutnya mungkin mengalami yang mungkin hanya yang lebih aneh lah gitu ya. Nah, kita coba tes di sini. Ini X Salam 9 sama juga Aceh X Salam 9 kita gabung di sama Jaga Raksa Official. Nah, ini sama Airan di sini dari tim Aujang Channel hadir karena undangan dari kakak saya Adiki. ya. Nah, di sini itu. Jadi Jaga Raksa Official itu masih dinamis sama saya di sini. Dan kalian pasti bakalan kita bakalan collab ya nanti di penelusuran Aujang Mm-mm. yang di daerah mana sih Aujang? Yang paling ngeri itu di daerah Lembang Adiki ya, yang tempat rekreasi yang lagi dibangun. Itu Ada undangan di sana. Mitosnya gimana? Mitosnya itu di sana itu banyak kejadian sebelum dipakai tempat rekreasi. Jadi kita bakalan tunggu aja. Pokoknya kita tunggu bakalan collab. kita collab di Lembang sambil ketanyakan aman, emen. Saya bingung tanyakan aman. Nanti gantian jadi aman ya nanti emen. Amin, mudah-mudahan ya. ya udah dilanjut aja. Ya, Apa kita nggak tes. usah. Ini tanda tangannya di kocak. Kayak gini ya, Diki. Pakai kita kan. Nanti kalau ada yang Pembuktian kayak sini, membawa kayak menjurus ke silat atau apa gitu, diikutin aja gitu. Jangan ditolak gitu. Jangan ditolak. Kalau saya lihat sih ini kan kayak ada sosok kakek-kakek ya, mungkin ini leluhurnya dari Indra yang sering membantu kalau ada apa-apa, karena kan setiap orang juga mempunyai leluhur-leluhur yang mungkin leluhur itu dari jarak jauh atau jarak dekat membantu. Coba ya. Kumuan. Mual, iya. Karena apa? Tadi kan ini mau masuk leluhurnya dia, tetapi Indra menahan gitu dengan dengan tidak mau masuk. Wah, sudah. Jadi guys, Bang Indra itu langsung ngalamin serasa semua adik ya. Iya. Karena kan tadi mau masuk,
pas buka ininya apa lawang ada gaibnya. sifat tegang dari indra. Iya. Jadi kayak gitu guys, makanya kalau misalkan kita mau istilahnya memasukkan, jadi harus ada orang khusus gitu ya. Ya. Jadi Dan intinya masalah mediator itu nggak segampang yang subscriber pikirkan ya. Jadi ada pelatihan khusus kalau misalkan secara bahasa dulu itu guru akhirnya. Nah kayak Airan di sini, ini pernah guru di Banten akhirnya dulu sama si Adiki. Makanya dimasukin jin naon oge, wow, Terbalik. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kayak gitu ya rasanya. jadi Ada sedikit penolakan gitu. ada penolakan karena di Indra itu ada sifat ketegangan. Iya. Nah kayak gini, Indra itu kan kalau misalkan ditelisik lebih jauh sama saya pernah belajar hal mungkin wirid ya. Iya. Nah, Indra percaya nggak ada kekuatan lebih di badan? Percaya? Percaya. Udah yakin belum? Kalau Udah ada satu objek yang kita serang belum? kalau objek dalam konteks Dalam konteks seperti kita berhadapan dengan orang. fisik gitu. fisik Belum. belum. Ya, jadi gini. Udah percaya kan? Oke. Udah yakin kan? Nah, sekarang gini pilih aja. Mau nyerang si Adiki, mau nyerang saya. Ini cuman gini, supaya buat meyakinin airannya bahwa di raganya itu ada kekuatan lebih. Gini ya. Tangan itu karena sering pegang tas B, tas B, sering dikir, sebenarnya ada kekuatan lebih. Cuman kenapa guru kita semua siapa di sana ya nggak ngasih tahu karena takut dipakai salah sama Indra. Nah ini saya coba semua diaktifin semua, tapi khususnya misalkan nyerang sama saya atau Adiki ya. Iya. Kita cari tahu. Ini kan ini real nggak ada kayak gini nggak maksudnya saya harus nyerang gitu. Nggak apa-apa. Apakah memang nggak ada cara lain? Iya nggak ada cara lain. Jadi Ini gini. aja kalau emang nggak full atau apa, coba nyerang ini aja. Nyerang itu. Iya, mukul ini aja, tapi dengan kekuatan yang kita Ya, pakai kita. ini kan konteksnya itu kita harus supaya lebih yakin ke raga orang kemanusiaan. Nah, ini gini. Mau pilih Adiki atau saya yang bisa. Jadi gini ya, saya di sini mungkin udah kelihat sama orang karena ada hodam yang ngebantu atau apa. Saya keluarin hodam saya jauhin pembantu saya siap diserang. Dengan berisiko apapun, saya siap. Iya, saya yang ngasih ya. Jadi, Saya ngasih. Nah, gini. Kalau saya serang dia, saya nggak apa-apa. Ini sebenarnya Saya gini. serang dia nggak apa-apa. Ini soalnya gini ya, kalau misalkan itu kekuatan di tangan, nyerang ke Acep itu bisa hancur bayahnya paru-parunya. Saya udah siap di sini karena saya mungkin ngestan banting kan ya. Enak bawa dua ya, tah gampang ya. Gini harusnya kan dari konteks Dua, tadinya itu kan kita hanya memberikan sedikit solusi orang yang memiliki hodam atau tidaknya. Iya. Nah mungkin menurut Ujang ada nggak sih cara-cara kita secara manual mungkin bisa dipraktikkan di rumah cara kita mempunyai hodam itu gitu. Nah, jadi gini ya. Kalau menurut pribadi Kenapa saya itu, kita harus pakai ini selang? mumpung disaksiin sama Adiki sama Airan, kalau misalkan kita ngetes sendiri itu, yang mungkin saya takutin itu ada jin di luaran yang mungkin kamu nggak bisa lihat, Iya. ntar mengganggu, ntar nyelakain juga karena insting kita itu kalau misalkan turun di hal spiritual gampang masuk itu jin pori atau jin kafir, Iya. gitu. Nah jadi gini, kalau ini kan ada yang mantau, belajar sambil dipantau langsung. Oh, jadi lebih ke arah kita memang memperbolehkan, cuman lebih tepatnya lebih amannya kita punya guru gitu ya. Ya, Punya guru gitu. jadi supaya kita tidak, intinya supaya kita bisa berbelok tapi ada arah tertentu lah gitu. Kita boleh belok tapi jangan beloknya kemana karep gitu. Ya ini. Jadi gitu guys. Nah jadi gini ya, saya boleh itu tangannya serang ke saya. Enggak, saya bukannya nggak mau, cuman ya Ini nggak apa-apa, jadi gini ya. Saya- Ini sebatas buat memperyakin. Saya sering berhadapan dengan dukun, dengan makhluk siapapun, intinya selama pengobatan. Nah ini gini, saya berhadapan dengan Indra yang mungkin Indra itu belum pernah make karena sama siapa yang orang tua kita di Pangalengan nggak dikasih kuncinya. Iya. Cuman ngasih tahu ini wirid gitu kan. Iya. Nah ini juga buat sesaat.
buat memperyakin bahwa adanya kita misalkan selama kita berdoa itu ada manfaatnya yang pasti ada, barokahnya ada, karomah itu ada. Iya, saya percaya itu. Soalnya dalam diri saya pribadi suka, hati saya suka bertanya. Memang saya bertanya, cuma kalau untuk secara langsung gitu, kontek langsung gitu, enggak, saya nggak berani. Saya nggak berani. Nah, barangkali suatu saat itu pasti mengalami bakalnya ada kontak sama seseorang. Ya. Mudah-mudahan saya enggak. Jadi guys, kita di sini bakal bukti. Semua bakal ngalamin. Orang-orang yang turun di spiritual itu pasti pernah kontak sama orang. Karena apa? Yang kita pelajari itu pro kontra sama orang. Tapi kalau dari segi kejadian, pernah satu momen saya jatuh dari motor gitu, dari gang. Jadi lebih ke arah bambu gitu, bambu. Saya jatuh, masuk ini di sini bambu kan. Tapi bukannya sayanya yang ini bambunya gitu. Nah kayak gitu. Itu kan sebenarnya udah cukup memperkuat ya dengan kita kan, bahwa ada hal yang mungkin mendamping kita. Di balik itu mungkin kalau orang Sunda, aduh aya menyelamatkan bareng karomah di mana begitu. Secara logikanya ini kan terus nah bambu itu kan dengan tidak sengaja kita kontak sama bambu itu pas jatuh. Saya ini mau ngajak kontak langsung berhadapan kayak gini supaya kita melihat dengan kejadian dengan mata sendiri, melihat kejadian itu dengan mata kita sendiri. Karena waktu dulu itu jatuh terus kita nimpa ke bambu itu kita belum sadar, kurang sadar kan dulu kan, sempat gelap kan. Gelap itu kita itu ditutup sama karomah yang lawan kita, karena itu karomah nggak mau kelihatan kayak begitu. Jadi kayak gitu guys ya. Nah ini buat pembuktiannya Lur ya. Ini si Ina takut sama saya gitu kan. Karena dia sudah tahu saya gitu kan. Tapi saya nggak ini gini. Saya siap ngorbanin raga saya. Asal Indra bisa yakin dengan diri sendiri. Kenapa harus saya yakin bismillah. Karena saya yakin goib karena ada yang maha goib. Itu Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Ya intinya gini. Kita kan pasti yakin sama hal goib, lebih yakin lagi ke maha goibnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Tapi kita masih kurang keyakinan kalau misalkan ada potensi diri kita belum lihat. Kebesaran Allah itu di mana kita punya potensi, kita punculin, kita tunjukin. Itu. Ya udah, langsung aja dimulai. Siapa? Mending orang nyerang situ lah. Nah itu dilarang sama saya, masalahnya paru-parunya bisa hancur, soalnya yang saya lihat energinya itu terlalu besar. Enggak, ini tangan biasa aja. Nah, ini mau nggak atau masih perasaan gimana gitu? Kalau misalkan barangkali mau kalau misalkan sekarang nggak mau ngetes sama saya, barangkali ntar di lapangan di tempat penelusuran boleh dites adik ya. Ya nanti aja kalau saya siap. Ini kayak takut nih. Saya segan guys, takut. Saya segan. Karena kalau misalkan di sini boleh saya ngalah, saya keluarin selama dan saya. Tapi entar di belakang kamera saya takut. Itu maksudnya THR belum turun gitu doang. Nah jadi alhamdulillah dulur-dulur semua di sini ya. Jadi ini kakak saya Adiki, Indra adik saya, Acep adik saya. Selama ini kita terjun di dunia spiritual yang mungkin alhamdulillah ya, masalah hitam putihnya itu kita nggak tahu ya. Tapi kita mungkin menuju ke mungkin jalur yang baik lah intinya gitu. Ya pada intinya kita membuat satu video lebih ke arah mudah-mudahan ini jadi suatu hiburan positif juga, dan sedikitnya ada pembelajaran dalam kita gitu. Jadi di samping kita juga hiburan nonton, ada sedikit belajar gitu. Pembelajaran. Sama-sama kita cari tahu juga, sama-sama kita belajar. Nah jangan lupa ya, dari sekarang kita mulai buat kalian. Jangan lupa ya di subred jadi eta nu beureum lonceng notifikasinya, dan kita bakalan, dan mungkin dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat kita bakalan penelusuran. Tunjukin aja videonya, pasti bakalan menarik dan mungkin berbeda dengan ya. Dan ini saksikan di mana Adiki, di mana ada pengobatan-pengobatan alternatif seperti nanganin santet, pembersihan rumah. Ada ini Adiki ya, mediator yang udah siap ya. Ada 2 orang mediatornya di sini.
Dan saya dari atas nama Aujang Channel di sini, mudah-mudahan di Jaga Raksa Official bisa lancar ya bikin hiburannya. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi tontonan yang menarik dan bisa memberikan manfaat buat orang lain, intinya kayak gitu. Nah, jadi saya dan Airan hadir di sini itu intinya saya mendukung channel pokoknya Jaga Raksa Official. Dan biasanya Ujang channel kumpul kan. Saya kan karena aya rada. Jaga Raksa. Nah, mudah-mudahan lah bisa memberikan tontonan yang baik dan bisa bermanfaat untuk semua ya intinya. Dan ini ya, kalau misalkan ya, Adiki sama Ujang ini kan pengobatan gitu ya. Dan mungkin kawan-kawan di sini yang mungkin mempunyai keluhan pengobatan atau lagi bisa hubungin ke mungkin Ujang sendiri punya Twitter atau Facebook atau apa gitu. Kalau Facebook ada tim yang namanya Ujang Suherman. Ujang Suherman akunnya itu. Kalau Twitter, kalau IG itu saya nggak punya. Nah, di tim ini ntar ada IG, ada Twitter, ada FB juga ya. Di sini jadi dilengkapi dengan admin ya gitu. Karena saya di sini itu nggak punya belum mungkin lebih perluas gitu. belum lah gitu saya. Jadi sementara waktu mungkin hanya sebatas Facebook aja yang gitu. Jadi nggak ada medsos yang lain gitu kan. Karena timnya belum siap gitu kan. Belum siapnya itu ya takut banyak yang nantang. Ini juga baru di FB juga banyak yang nantang dukun-dukun santet. Mungkin dari Adiki mungkin kalau ada orang yang ya seperti pengen pengobatan daerah-daerah Majalaya, kita dari Majalaya ya. Dari Majalaya. Dari Ini Majalaya, di ya. desa Rancaknik. Ya. Sukan jeruk. Mungkin dari Adiki punya Facebook atau apa gitu yang bisa di-share. Mungkin yang lebih dekat pengen bertanya. Pokoknya masuk di Facebook Diki Supriyadi yang akunnya ada ya. Adiki Supriyadi. Nanti kita tulis lah ya. Nanti kita tulis namanya aja. Facebook Adiki Adiki Aljati. Aljati. Di akun Facebook Aljati. Ya mungkin kalian dan kita pengobatan real tanpa dipungut biaya spesial ya. Kita lillahi ta'ala menolong orang, kita ridho, kita walau nggak tahu ridho atau ikhlasnya, yang penting di sini kita semua tulus menolong orang yang kena santet dengan apapun kita tangani. Itu intinya. Nggak dipungut biaya, nggak. Biaya kayak mudah-mudahan kita pokoknya dapat dari YouTube. Gini pokoknya kita mudah-mudahan kawan-kawan sendiri di sini dukung terus, jaga semangat dari kami. Jadi supaya kita itu dibayar sama mereka ya. Ya, bukan dibayar sama pasien enggak. Jadi kita nggak mau memperberat beban pasien. Ya intinya kita tulus menolong orang yang sakit, ridho ikhlas itu urusan Allah. Jadi intinya kita masuk gitu itu supaya ada yang gaji lur. Itu ya. Jadi kita silaturahmi orang-orang yang sakit. Nah, kita cari rezeki di YouTube gitu. Ya gitu. Intinya mungkin jalannya. Nah, kayak gitu. Adiki, ada tambahan mungkin? Ya mungkin gitu aja sih. Airan, dari tadi Airan diam. Serius. Airan tuh tambahan tuh video ucapan anak cuma selamat Idul Fitri atau Kayak dalam gampang. Saya baru disediakan. Iya. Mungkin kita aja. Airan. Ya semoga sukses aja. Pokoknya si Airan bingung, si Airan kan jarang ngomong kalau lagi mediasi. Wah intinya mungkin sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan tunggu like, comment dan share di Jaga Raksa Official dan Ujang. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.